Halo Konco Kilat, kembali lagi di Political Thoughts bersama saya Atala. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang politikus dan juga seorang pejabat publik yang berkecimpung di dunia Kemenparekraf maupun di dunia politik. Bersama kita sudah datang tamu spesial yaitu Pak Ishak Meirobi. Selamat datang Pak Ishak. Siap, Mas. Selamat siang Pak Ishak, setelah datang ke Political Thoughts bersama Kilat Media. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa mengundang Pak Ishak datang ke podcast kita pada hari ini. Pak Ishak sendiri merupakan seorang politikus yang mana beliau merupakan seorang lulusan S3 Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Tarumanegara. Pak Ishak sendiri juga merupakan juru bicara Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di bidang Sport and Tourism. Pak Ishak juga merupakan Ketua Umum DPP ISITA, Indonesia Sport and Special Interest Tourist Association. Pak Ishak sendiri juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Belitung maupun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung periode 2014 hingga 2018. Pak Ishak, siap. Pak Ishak sendiri merupakan seorang politikus yang mana cukup dikenal di kalangan masyarakat Belitung, Pak. Namun yang mau saya highlight pada hari ini, boleh nggak sih Pak, Pak Ishak sendiri menceritakan sedikit pengalamannya selama berkecimpung di dunia politik, dari pengalaman menjadi DPRD hingga sekarang sendiri lebih dikenal sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia sport tourism. Iya, makasih sebelumnya. Tahun 98, saya kehilangan ayah saya. Sosok yang selalu saya jadikan mentor dan juga pedoman dalam hidup saya. Kehilangannya itu di rumah sakit. Ketika itu ayah saya bukan orang yang sedang memiliki harta yang cukup untuk bisa dirawat di ruang rawat yang VIP atau kelas 1. Saat itu masih kelas 2. Dan itu pun menggunakan pinjaman dari keluarga yang lain. Nah, ketika ayah saya meninggal tuh saya melihat ada sebuah praktek yang menurut saya tidak wajar dari rumah sakit. Sehingga ketika ayah saya meninggal, saya bersumpah di depan jenazahnya. Saya bilang kalau saya nanti punya kesempatan, saya akan masuk ke dalam pemerintahan dan melakukan perubahan sistem kesehatan mulai dari kampung halaman kita. Dan itu saya bisikan di telinga ayah saya, dan padahal jenazahnya dinyatakan sudah meninggal, tapi ayah saya masih angkat tangan tuh. Jadi semacam deal sama saya gitu ya, salaman, kemudian tutup mata, keluar air mata, sudah pergi. Dan ketika saya punya kesempatan itu, saya masuklah ke dalam dunia pemerintahan. Makanya pada tahun 2004 saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada usia 26 tahun. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk terpilih sebagai anggota DPRD termuda di Kabupaten Belitung. Waktu itu nggak sepragmatis ini. Ya, saya bisa mendekatkan diri dengan masyarakat melalui buku tulis. Saya hanya mencatat siapa circle terdekat saya, satu persatu, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, sampai cukup 1000 lebih suara menguntungkan saya dan mengantarkan saya untuk masuk ke dalam DPRD. Itu perjalanan saya masuk ke dalam pemerintahan. Kemudian berjalan lagi, saya sebenarnya tidak ingin lagi masuk ke dalam dunia pemerintahan, karena menurut saya sudah mulai berkontribusi dalam sistem kesehatan. Waktu itu saya mengajak teman-teman untuk membangun sebuah komunitas yang peduli kesehatan di Kabupaten Belitung. Jadi kalau ada orang sakit, kami layani, kami bantu mereka untuk berobat sampai ke rumah sakit maupun ke luar Belitung. Tapi dalam perjalanan waktu ada panggilan kembali, saya terpilih kembali menjadi Wakil Ketua DPRD tahun 2014, dan Tuhan karuniakan juga dengan suara terbesar di daerah pemilihan saya dan juga sepulau Belitung pada waktu itu. Dan akhirnya saya juga tidak selesai tuntas 4 tahun, saya ditugaskan kembali menjadi Wakil Bupati Belitung. Sampai terakhir 31 Desember tahun 2023 kemarin. Nah, itu perjalanan singkat saya. Intinya, saya juga mengalami 2 hal yang membuat saya harus berdedikasi totalitas ke masyarakat. Yang pertama tadi ayah saya meninggal, itu adalah sumpah saya. Yang kedua adalah saya pernah naik pesawat, mengalami kecelakaan, bukan kecelakaan sih ya, pendaratan darurat. Ya, pesawat saya rusak, saya pikir saya akan meninggal tuh. Dan Tuhan kasih saya nyawa kedua. Dan ini saya jarang ceritakan kepada siapapun, baru di podcast ini nih. Saya berjanji sama Tuhan bahwa nyawa kedua atau perpanjangan hidup yang Tuhan berikan ini akan saya gunakan semaksimal mungkin untuk melayani orang lain.
Jadi itu yang selalu menjadi fondasi saya ketika saya ditugaskan di pemerintahan. Karena pelayanan publik itu menurut saya akan berdampak positif kalau kita dari hati ini total. Ya, tidak menghitung apa sih yang menjadi keuntungan bagi pribadi dan keluarga kita, tapi bagi orang di sekeliling kita, masyarakat yang kita kenal maupun tidak. Itu paling menguntungkan buat kebahagiaan kita sih. Berarti Pak Ishak sendiri maju sebagai DPRD waktu itu hingga menjadi wakil bupati murni merupakan panggilan hati ya Pak ya? Kalau panggilan hati, semua orang pasti akan jawab panggilan hati. Saya lebih berpikir Tuhan kasih kita talenta, pikiran, hati, dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak menggunakannya untuk membantu orang banyak, jadi nilainya kurang mulia tuh. Iya. Ya, jadi menurut saya kalau bisa bantu orang banyak dengan kemampuan kita bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mendorong orang untuk melakukan hal yang sama, maka akan makin banyak orang terbantukan. Iya. Pak Ishak sendiri berpengalaman dan pernah menjadi wakil bupati Belitung, Pak. Iya. Namun seperti yang kita tahu bahwa Pak Ishak sendiri sekarang menjabat sebagai Ketua Umum DPP ISITA, Pak. Iya. Nah, ini kan dua hal yang cukup jauh ya, Pak ya, hubungannya ya antara pemerintahan politik wakil bupati hingga tiba-tiba berkecimpung di dunia Indonesia Sport and Tourism, Pak. Iya. Nah, bagaimana sih dan apa yang kira-kira memotivasi Pak Ishak sendiri untuk berkecimpung di Kemenparekraf ini sendiri? Belitung itu basis ekonominya, fondasi ekonominya sejak zaman Belanda sampai sekarang adalah tambang timah. Masyarakatnya tidak dipersiapkan dengan mindset yang kuat, mental yang tangguh, manajemen skill yang baik, tidak disiapin market baru dalam ekonomi. Jadi saya berupaya untuk melakukan transformasi ekonomi dari tambang menjadi ekonomi baru. Tanpa bermaksud untuk menutup tambang, tapi kita akan menggunakan teori ekonomi gas dan rem. Menjaga keseimbangan tambang dengan ekonomi baru yaitu pariwisata ekonomi kreatif. Walaupun kelihatannya keduanya bertentangan, tapi saya tidak akan memperbesar zonasi pertambangan, tapi saya akan memperbesar zonasi pariwisata. Pertambangan tetap jalan sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi, tapi pariwisata akan mempersiapkan diri untuk menggantikan pertambangan jika suatu hari kelak itu sudah maksimal dimanfaatkan. Okay. Nah, karena itulah ketika saya berkecimpung di Belitung sebagai wakil bupati, melayani masyarakat, saya melihat sektor pariwisata ini sangat cocok karena Tuhan karuniakan alam yang indah, potensi yang luar biasa buat Belitung. Nah, ketika masuk ke dalam saya mencari masalah yang paling banyak dihadapi Belitung adalah masalah infrastruktur. Yeah. Ya, kemudian misalnya bandara kita sudah internasional tapi terminal masih jelek. Ya, pusat kok nggak bantu sih, kadang-kadang kita kecewa di situ. Kedua, dermaganya, pelabuhannya dan seterusnya, kenapa nggak dibantu ya untuk bangun katakanlah cruise center dan lain-lain. Tapi di tengah keterbatasan itu kita juga diberikan status-status yang menurut saya rekognisi, pengakuan. Kawasan ekonomi khusus kepariwisataan Tanjung Kelayang, kemudian ada UNESCO Global Geopark, Taman Bumi Dunia, KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Belitung dijuluki sebagai 10 Bali Baru. Nah, apa yang saya alami itulah yang membuat saya punya satu pikiran. Saya harus meneruskan perjuangan saya bukan hanya di level Belitung, tapi saya harus membantu Belitung dari atas, membangun network yang luas dan bicara tentang sport tourism. Nah, kaitannya jelas. Jadi saya bukan sebagai wakil bupati yang politisi, tapi saya adalah wakil bupati, saya selalu menyebut saya adalah goverpreneur. Goverpreneur itu adalah seorang entrepreneur yang duduk sebagai pejabat atau CEO sebuah daerah. Jadi pola pikirnya harus berubah jadi entrepreneur, tidak boleh seperti birokrat. Jadi kita bisa lakukan lompatan-lompatan yang lebih out of the box, begitu, lebih inovatif. Karena itulah saya menerima tantangan dari Mas Sandiaga Uno, Menparekraf Republik Indonesia yang juga sangat dahsyat. Jadi saya bilang, ayo kita sama-sama bentuk asosiasi wisata olahraga dan minat khusus Indonesia. Yang selama ini banyak dinas di Indonesia seluruhnya, kalau bikin kegiatan, yang namanya dinas pemuda olahraga, dinas pariwisata, itu masing-masing, bro. Ya, jadi Dispora bikin kegiatan sendiri, tapi efek wisatanya nggak ada. Hari ini pertandingan, besok atletnya pulang. Datang ke Belitung, satu hari kedua pulang. Nggak ada jalan-jalan untuk menikmati kulinernya, untuk nyobain warung kopi yang enak di mana, beli oleh-oleh, ya kan? Tidak mengextend untuk nginap tambah 2 malam, bisa menikmati alam yang lain, misalnya ke pulau, main jet ski, dan seterusnya. Nah, ini yang kita mau gabungkan, mau kita paketkan. Antara sport dengan tourism menjadi satu kalimat utuh, sport tourism. Berarti semacam keterintegrasian antara keduanya ya, Pak ya? Ya, ibarat analoginya sederhana. Anda datang ke Belitung untuk pertandingan
katakanlah balap sepeda. Balap sepeda. Hari pertama kita akan kenalkan Pulau Belitung dari sisi alamnya, ke pantai dan lain-lain. Malamnya pesta kuliner. Hari kedua Anda balap. Selesai nih acara spotnya, hari ketiga kita cobain F&B-nya lagi. Oke, coba. Ya kan? Beli oleh-oleh dan seterusnya. Kemudian Anda bilang, wah kayaknya Belitung menyenangkan, extend lah. Tambah 1 malam misalnya. Yang untung siapa? Masyarakat saya. Hotelnya kembali terisi, kemudian oleh-olehnya ada yang beli, spend uang lebih banyak, sewa mobil menjadi lebih panjang, begitu. Jadi akhirnya sport tourism punya dampak positif yang dahsyat lah. Cara masuk sport tourism pun lebih mudah. Tidak membutuhkan infrastruktur yang terlalu berlebihan. Banyak sekali wisata itu selalu bicara infrastrukturnya harus mewah, harus lengkap dulu baru jalan. Tapi kalau sport tourism, apa yang ada bisa kita sulap. Misalnya jalan di Pulau Belitung itu mulus aspalnya. Saya bisa nggak bikin namanya Tour de Belitung sepeda? Ibu Kapolri itu pernah bikin 2 tahun yang lalu. Kamala Tour, lomba sepeda. Itu wah itu ramai banget. Dan kami berterima kasih. Itu bentuk sport tourism. Orang yang spend uang, bayangin 1000-an orang spend uang, 1 orang 2 juta, 2 miliar berputar dalam minggu itu. Warung-warung ramai, tempat makan ramai, tiket pesawat laku, dan seterusnya. Jadi sport tourism itu akan membawa dampak positif kalau kita bisa berkolaborasi dengan semua elemen itu. Oke. Sebenarnya ISITA ini Pak didirikan atas dasar ketidakteraturan tadi ya Pak ya, dari ketidakintegrasian yang baik dari dinas maupun Kemenparekraf sendiri. Jadi banyak pemerintah daerah itu membangun wisata tuh selalu bicara sesuatu yang konvensional, yang konservatif, yang biasa aja gitu ya. Oh wisata itu identik dengan alam yang indah ya, udah selesai. Padahal banyak potensi yang bisa digali. Salah satunya yang tadi, wisata olahraga. Misalnya ada sebuah desa, katakanlah dia lomba ada dayung, sampan yang bagus, yang indah. Kemudian kita bikin lomba dayung, kenapa enggak? Hanya bisa jadi event tahunan dan seterusnya. Nah itulah sport tourism sebenarnya. Nah ISITA itu dibangun karena Mas Sandi menantang. Ada potensi yang belum digarap di sektor pariwisata, yaitu sport tourism dan special interest. Special interest-nya lebih luas lagi nih, minat khusus. Kuliner itu minat khusus. Anda suka naik Harley Davidson, tour keliling Indonesia, itu bagian dari minat khusus. Anda suka naik gunung, ya, camping bersama teman-teman, itu minat khusus. Ya masih banyak minat khusus itu luas sekali, karena itu ini belum digali oleh seluruh kabupaten kota yang ada jumlahnya 500 lebih di Indonesia. Kalau masing-masing kepala daerah punya kesadaran menggali special interest dan sport tourism di daerah mereka, maka semuanya akan punya destinasi yang unggul. Nah, ini tidak membutuhkan uang yang besar. ISITA tugasnya merajut itu. Makanya slogan kami itu adalah merajut pesona Indonesia. Indonesia itu sudah mempesona, tapi belum ada yang bantu merajut. Nah, itu tugas ISITA. Ketika Pak Ishak sendiri menjadi wakil bupati waktu itu, apakah sudah mengimplementasikan hal ini sebelum terbentuknya ISITA? Tahun pertama, tahun kedua, saya masih melihat bahwa masing-masing jalan sendiri. Tahun ketiga sebelum lahirnya ISITA, saya sudah menyadari bahwa ini nggak bisa kayak begitu. Maka kita kalau bikin kegiatan tuh 5 hari. Ya, 5 hari itu misalnya 2 hari tadi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, 2 hari lagi tuh Dispora, hari terakhir Dinas KUKM. Ada bazar ekonomi kreatifnya, ada bazar UMKM-nya, jadi jadiin satu sehingga lebih besar. Misalnya golf tourism. Orang datang main golf di Belitung, hari berikutnya kami ajak naik jet ski. Wisata ke pulau-pulau. Hari ketiganya kita ajak untuk nikmati semua warung kopi yang enak, bakmi Belitung, ikan bakar, segala macam, mampir ke toko oleh-oleh, sehingga mereka pulang bisa bercerita. Itu yang sedang kita kerjakan di masa saya. Begitu. Pak, tadi kan Pak Ishak sempat mention ya, kalau ISITA ini ada untuk merajut pesona Indonesia. Pesona Indonesia. Nah, dalam merajut tersebut, bagaimana sih Pak ceritanya hingga Pak Ishak sendiri nantinya menjadi Ketua DPP ISITA sendiri, Pak? Organisasi itu kan sebenarnya nggak boleh one man show. Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, saya nggak boleh sendirian terus jadi ketua umum. Saya harus dibantu. Di sini ada wasekjen saya, ada teman-teman yang lain juga bergiliran membantu. Tapi ini semua kan volunteers. Mereka tuh relawan, punya usaha sendiri, punya kegiatan sendiri. Kita menyadari waktu yang kurang dan seterusnya. Karena itu kita butuh lebih banyak orang yang menyadari bahwa sport tourism dan special interest itu menjadi pilihan yang tepat untuk mengkontribusi positif dalam pendapatan pariwisata di Indonesia. Nah, karena itulah saya sama kawan-kawan tuh ingin membentuk ISITA di seluruh provinsi. Tanpa ISITA seluruh provinsi, maka network atau jaringan kita akan terbatas. Dengan adanya semua pengurus seluruh provinsi, maka Pemda-Pemda itu punya mitra.
mitranya ISITA. Gitu. Untuk ISITA sendiri sekarang udah ada di berapa provinsi? Nah, kita sudah membentuk yang Jakarta sudah ada, Banten sudah ada, Jawa Barat dalam proses persiapan pelantikan, Bali dalam proses bulan ini pelantikan. Saya baru saja melantik ISITA Kepulauan Riau. Bagus sekali kegiatan sport tourism di sana. Jawa Timur itu juga pelopor, ya. Waktu itu Ibu Angela Wamen Parekraf hadir untuk memberikan sambutan. Kemudian Jawa Tengah dalam persiapan, Bangka Belitung dalam persiapan di akhir bulan ini. Jadi banyak sekali provinsi yang sedang bersiap. Kami juga menghimbau kalau ada masyarakat Indonesia punya jiwa yang sama, cara berpikir yang sama terkait sport tourism dan special interest, boleh bergabung dengan ISITA. DPC ISITA pertama itu adalah di Sumeneb, Madura. Iya, ya. Sedang kita persiapkan DPC yang lainnya untuk tahun depan. Di tahun kedua ISITA kita sudah bisa lari kencang dengan kepengurusan yang lengkap di provinsi. Iya. Pak, bagaimana sih Pak dari ISITA sendiri kan pastinya bergerak dengan banyak elemen di dalamnya ya Pak ya. Namun dari Pak Ishak sendiri sebagai seorang ketua umum ISITA, apa yang memotivasi ataupun upaya apa yang Pak Ishak sendiri lakukan untuk memajukan sport tourism di Indonesia secara global, secara keseluruhan? Iya, tadi kita harus punya konsep yang jelas. Sport tourism itu apa saja sih? Terus kita harus punya pemetaan di setiap provinsi dan kabupaten kota, di daerah itu cocoknya sport tourismnya apa. Kita perlu adanya survei, profiling. Ya, melalui siapa? Melalui pengurusan ISITA di sana. Dengan berbicara dengan pemerintah daerah dan masyarakat, semua pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan maupun non-kepariwisataan. Sehingga mereka bisa punya namanya blueprint sport tourism dan special interest. Nah, itulah yang nanti disampaikan kepada kami di pusat. Kami akan merajutnya menjadi event-event bersama Kemenparekraf. Nah, ini penting. Kami ini adalah penyambung lidah mereka. Kebetulan Mas Sandi itu sangat aspiratif ya, inovatif juga programnya, dan Ketua Dewan Kehormatan kami Bapak Jenderal Hendro Priyono juga menurut saya adalah orang yang memiliki ide-ide seperti membuat Keraton Majapahit. Itu kan menurut saya itu adalah bagian dari minat khusus yang sangat konkret. Karena orang bisa datang untuk belajar tentang historical, ya, tentang sesuatu yang punya nilai sejarah yang kuat. Tapi sekaligus di situ mengundang orang hadir berwisata. Nilai itulah yang kita harapkan, melestarikan sekaligus bisa punya nilai dampak kepariwisataan yang positif. Nah, kalau semua daerah bisa menggali seperti itu, Kerajaan Sriwijaya dibikin, ya kan? Kemudian ada tempat sejarah yang lain dibikin seperti yang dilakukan Pak AM Hendro Priyono, menurut saya ini akan menarik sekali buat Indonesia. Berarti itu menjadi salah satu bagian sport tourism yang perlu untuk dikembangkan terus ya Pak? Special interest tuh. Special interest termasuk betul. ya? Iya. Pak Ishak sendiri menjadi juru bicara sport tourism Kemenparekraf. Bagaimana sih Pak Ishak sendiri melihat peran dari pribadi Pak Ishak dalam memajukan sektor sport tourism? Tadi kan sport tourism itu kan ada banyak ya, ada main motor Harley juga termasuk sport tourism ya. Terus atau Keraton Majapahit atau belajar sejarah itu juga bagian dari sport tourism. Nah, bagaimana sih dari pribadi Pak Ishak sendiri untuk memilah ataupun sport tourism yang menarik untuk ditampilkan bukan hanya kepada wisatawan lokal ya, namun juga untuk wisatawan mancanegara? Ya, amanah sebagai juru bicara Mas Sandiaga Uno ini kan bukan datang tiba-tiba. Mas Sandi juga tidak sembarangan menunjuk orang menjadi juru bicara karena lidahnya beliau kan. Jadi beliau menyelami orang-orang yang insan yang benar-benar terjun ke dalam dunia olahraga atau sport tourism tadi. Nah, kebetulan saya golfer, kemudian saya juga suka main basket, dan saya juga cinta juga main jet ski dan lain-lain. Menurut saya beliau pahamlah bahwa sport tourism itu harus dibangun oleh orang yang memang terjun ke dalam dunia itu, sehingga benar-benar memahami kebutuhannya apa. Sehingga tadi kita bisa merajutnya dengan indah gitu ya, sesuai dengan harapan ekspektasi kita. Nah, tugas ini berat loh. Karena di Indonesia itu masih banyak yang tadi saya sebut. Sektor-sektor sport tourism yang nggak digali atau dipersiapkan. Di depan mata aja bahkan. Ya, misalnya yang tadi saya sebut, kita punya daerah X tambang. Padahal itu bisa menjadi arena motocross. Ya kan? Atau arena katakanlah rally mobil dan seterusnya. Kenapa kita nggak bikin seperti itu ya? Itu penting. Jadi daerah-daerah yang harus berkontribusi. Nah, kami di pusat butuh masukan itu. Nah, kami inilah tugasnya untuk bisa menyampaikan kepada kementerian terkait bahwa ini daerah ini nggak diperhatiin loh.
Ayo kita kerjakan bikin event-event yang tepat. Kalau begitu diangkat akan jadi menarik. Nah, juru bicara sport tourism itu tugasnya itu sebenarnya. Saya misalnya melaporkan kepada Mas Andi, waktu di Batam beberapa waktu yang lalu ada kejadian warga negara Singapura yang rambutnya terjepit oleh go-kart begitu ya, sehingga meninggal dunia. Nah, itu kita juga punya satu kesadaran bagaimana sport tourism itu juga diverifikasi dan disertifikasi. Jadi tempat diadakannya kegiatan harus dilegalisasi, disertifikasi, divalidasi oleh lembaga yang punya kompetensi itu. Dan waktu di Kepri 2 minggu yang lalu kami sudah menunjuk salah satu perusahaan untuk melakukan itu, berkolaborasi. Jadi katakanlah ada tempat wisata, katakanlah anak-anak main seluncuran begitu ya, itu bagian dari tourism. Nanti juga harus kita sertifikasi. Kemenpar punya yang namanya CHSE, tapi di ISITA kami akan lebih luas lagi untuk melakukan sertifikasi itu. Oke. Pak Ishak, sport tourism sendiri memiliki prospek yang bagus untuk mendorong percepatan ekonomi Indonesia sendiri. Apakah Pak Ishak sendiri bisa menunjukkan data yang menunjukkan bahwa sport tourism ini prospeknya bagus untuk percepatan ekonomi Indonesia, Pak? Ya, kalau jumlah angkanya saya belum dapatkan masukan yang konkret, ya, maksudnya angka berapa yang fix gitu ya, karena memang belum pernah dilakukan survei di Belitung maupun secara nasional yang fix ya, benar-benar dari sektor sport. Itu hanya kira-kira. Tapi menurut saya kontribusi sport tourism itu paling sederhana. Ya, paling sederhana. Jadi kalau kita membangun wisata yang glamor, kita butuh energi yang besar dari sisi kapital, modal dan lain-lain. Tapi kalau kita sport tourism, kita bisa dengan murah dan mudah. Apa contohnya? Di pantai Tanjung Kelayang yang indah di Pulau Belitung, saya ambil contoh. Kita bisa bikin triathlon di situ. Orang berenang dari sana pinggir pantai menuju ke pulau, balik lagi, berlari mengelilingi hutan, naik lagi sepeda di jalan raya yang mulus, balik lagi ke garis finish. Itu triathlon bisa dilakukan di situ. Jadi itu menurut saya ya. Jadi paling mudah, paling murah, dan paling cepat berkontribusi terhadap angka jumlah wisatawan yang masuk. Ya, kita lihat komunitas sepeda banyak sekali, komunitas motor banyak sekali. Tapi kalau ini nggak diarahkan oleh Pemda-Pemda melalui Kemenparekraf, pasti mereka tidak menyadari itu bisa mendatangkan potensi devisa. Gitu. Ya. Pak Ishak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya dari kami juga. Dari Pak Ishak sendiri, komitmen untuk mendorong ISITA ataupun mendorong untuk kemajuan sport tourism di Indonesia, apa harapannya dari Pak Ishak sendiri? Saya berharap begini, yang pertama infrastruktur organisasi harus terbentuk dulu. Jadi semua DPD seluruh Indonesia harus dibentuk dulu di provinsi-provinsi. Kemudian baru kabupaten kota. Kalau ini semua sudah terbentuk, maka kita sudah jelas nih, mitra kepada pemerintah daerah dalam bidang sport tourism dan special interest-nya sudah ada. Jadi tinggal kita bagaimana memastikan bahwa kepengurusan ini juga aktif dan paham apa itu sport tourism. Jangan udah dibentuk, seremonial, tapi mereka nggak kerja. Kerja itu dalam arti berkontribusi. Ya. Mereka harus jumpai kepala daerah di seluruh Indonesia. Masing-masing. Kalau di Belitung ketemu Bupati Belitung, di Bangka ketemu Bupati Bangka, di Jawa Timur ketemu Wali Kota Surabaya, dan seterusnya. Untuk apa? Tukar gagasan, tukar pikiran. Dan kita harus jalin kemitraan itu, kolaborasi itu, supaya kegiatan yang disusun menggunakan APBD itu benar-benar lahirnya dari pikiran dari ISITA terkait sport tourism, sehingga tepat sasaran. Sekarang kan kita banyak lihat kegiatan sport tourism itu tidak melibatkan para pemangku kepentingan yang benar-benar paham, sehingga acaranya menghabiskan APBD, tapi efek positifnya nggak dapat banyak. Karena kenapa? Nggak tahu kebutuhan yang sesungguhnya apa, nggak tahu apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh para katakanlah wisatawan olahraga itu, begitu. Oke, harapannya ISITA sendiri bisa ya untuk mendorong percepatan ekonomi, mendorong kolaborasi dan integrasi untuk kemajuan sport tourism di Indonesia ya, Pak ya? Secara langsung dan tidak langsung saya positif yakin. Di masa jabatan saya 5 tahun ini saya akan selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan pengganti saya nanti juga. Saya paling suka di organisasi itu mengkaderisasi orang. Kita tidak ingin menjabat sampai banyak, sampai lama gitu ya. Saya berharap ada pengganti saya, fondasinya, legasinya udah kita siapkan, sehingga kita bisa lari kencang ya dengan sport tourism tadi. Oke. Kan pilkada sebentar lagi nih, Pak.
Kalau ngelihat track record Pak Ishak sendiri sebagai wakil bupati, Pak, apakah Pak Ishak tertarik lagi, Pak? 31 Desember 2023 saya menyatakan tidak akan memajukan diri lagi di Kabupaten Belitung. Saya ingin kembali ke dunia kewirausahaan saya. Saya sudah menikmati sampai ke bulan Maret sebagai orang yang lepas, warga negara sipil yang nyaman hidupnya, kembali ke keluarga yang selama ini nggak saya perhatikan 5 tahun dan seterusnya. Saya di dunia pemerintahan udah 21 tahun. Dari usia 26 tiba-tiba sudah usia 46 nih. Ya ini jalan ke usia 47 kan. Nah, tapi di bulan-bulan April ke atas saya melihat pertumbuhan ekonomi Belitung itu terjun bebas. Karena itulah kawan-kawan meminta saya, tolong Pak, itu kalau istilah kami ekonomi yang meredup itu tolong dinyalakan kembali Belitungnya biar bersinar kembali seperti waktu Bapak memimpin bersama Bupati yang dahulu, di mana ada penerbangan internasional, flight ke Belitung ada 14 kali, ada kapal pesiar yang akan masuk Belitung, dan seterusnya, ada event G20, ASEAN, dan seterusnya. Karena itulah saya mencoba berkontemplasi ya dengan keluarga maupun dengan Tuhan. Ini sedang berproses. Saya sedang menunggu mujizat Tuhan. Siapa tahu ada partai politik yang punya hati yang sama, punya pikiran yang sama. Walaupun menurut saya partai politik banyak yang pragmatis. Tapi saya percaya masih adalah partai politik dengan pimpinan ketua umum dan jajarannya yang punya pikiran yang sama dengan saya dan tim untuk bisa berdedikasi mengeluarkan semua isi pikiran dan juga lari kencang menyalakan kembali api kejayaan Pulau Belitung itu. Khususnya di Kabupaten Belitung. Secara nggak langsung saat ini di ISITA juga tetap mendorong ya Pak ya percepatan sport and tourism ya di. Saya profesional, jadi kalau ISITA itu bicara sport tourism special interest, di luar pencalonan saya itu bicara dunia politik. Saya tidak akan mengpolitikkan ISITA dan juga ya di luar itu saya pasti akan profesional untuk menjaga sport tourism. Gitu. Siap. Pak Ishak, terima kasih makasih banyak atas kehadirannya di Political Thoughts bersama Kilat Media. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Political Thoughts bersama Kilat Media. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.